Baik, sebelum saya mempersilahkan Ibu Inayah untuk memandu acara Sabila, saya akan bacakan kurikulum vitae dari Ibu Inayah. Baik. Nama Inayah, Ibu Inayah, SSI APT MSI, tempat tanggal lahir Jakarta 16 Oktober 1980, suami Dr. Akbar Hanif, anak satu orang putri dan satu orang putra, pendidikan S1, S2, dan profesi apoteker ITB. Pengalaman organisasi bidang Kesosling PD Kota Bandung 2005 sampai 2006, kemudian Sekretaris PD Jakarta Pusat 2008 sampai 2009, kemudian Ketua Departemen SDM PW Salimah Jawa Barat 2014 sampai 2018, lalu Ketua Departemen Bangda SDM Jawa Barat 2018 sampai sekarang. Baik, Teh Inayah atau Ibu Inayah, saya akan mempersilahkan dan juga menyerahkan sesi kajian Sabila ini kepada Ibu Naya yang menemani membersamai Ibu Karina dan tentunya para peserta yang telah hadir pada acara Halal Bihalal pimpinan Saliwah Jawa Barat. Silakan Ibu Inayah. Ya, baik. Hatur nuhun, terima kasih Ibu Ucu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua beserta pengurus pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang Salimah ke Jawa Barat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk membersamai Teh Karin, sebuah kehormatan luar biasa. Alhamdulillah hatur nuhun Teh Karin sudah bisa hadir bersama kami di Salimah PW Salimah Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini kita ada di kegiatan rutin sebetulnya ya, Salimah Berbagi Ilmu yang biasanya kami selenggarakan setiap bulan. Dan untuk kegiatan hari ini, insya Allah temanya adalah bersama Salimah hadirkan semangat Ramadan pasca Lebaran, menghadapi tantangan di era 5.0 dalam keluarga. Ya, ini mungkin sesuatu yang baru untuk kami semua. Mudah-mudahan nanti kami bisa mendapatkan pencerahan, masukan dari Teh Karin, dan kita bisa mendapatkan semangat, motivasi, dan belajar banyak dari Teh. Baik, ibu-ibu, saya bacakan sedikit biodata singkat dari Teh Karin yang sangat luar biasa ini ya. Kalau saya baca CV-nya, Masya Allah, tabarakallah. Nama beliau adalah Karina Hakman. Saya bacanya khawatir salah ini. Bachelor Commerce, Master of Business, atau lebih dikenal dengan panggilan Teh Karin. Beliau lahir tahun 1989. Pendidikan beliau S1 tahun 2009 hingga 2013 dinyambi S1 Bachelor of Commerce University of Auckland, New Zealand. Kemudian beliau juga adalah penerima beasiswa S1 New Zealand Education, ya, luar biasa. Kemudian dilanjutkan dengan beliau mengambil S2 Master of Business di Monash University, Melbourne, Australia, tahun 2014 sampai 2017. Jurusan yang beliau ambil ada Managing Human Capital dengan bidang riset yang digeluti work-life balance, ya. Wah, ini banyak hal nih yang bisa kita gali nanti ya Teh Karin ya. Beliau adalah penerima beasiswa S2 LPDP RI. Masya Allah, Masya Allah. Aktivitas beliau sekarang adalah istri dan ibu homeschooler dari 3 anak berusia 7 tahun, 6 tahun, dan 3 tahun. Dan beliau ini juga adalah seorang penulis, Masya Allah ya. Bukunya yang saya tahu ini Bumi Hijrah nih ya, Teh Karin ya. Mungkin nanti juga bisalah kita gali-gali ya cerita Teh kenapa ini ada apa yang menarik dengan buku Teh Bumi Hijrah ini. Kalau ibu-ibu ingin mengikuti beliau ya, memfollow beliau di Instagram, silahkan dicari Karina Hakman, pasti langsung muncul nama beliau ya. Silahkan di follow, dapatkan manfaat yang banyak dengan mengikuti Instagram beliau. Baiklah ibu-ibu, kita sama-sama sambut bersama Teh Karina.
Masya Allah. Assalamualaikum Teh Karin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Inayah. Ini saya manggilnya Teh Inayah, Nggak Bu apa-apa. Inayah, Ustazah Inayah. Teh Teh Inayah, boleh Inayah Teh ya, Inayah insya Allah hadir. ya. Alhamdulillah. Umur kita nggak beda terlalu jauh. Insya Allah. Lebih nyantai ya, insya Allah ya Teh. Mangga. Ya, gimana nih Teh? Sehat-sehat walafiat ya? Keluarga bagaimana sehat? Alhamdulillah sehat. Suami lagi rapat juga, tapi katanya insya Allah 20 menit aja. Anak-anak sedang main mandiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala lancarkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sesuai dengan harapan, semuanya lancar terkendali ya Teh ya. Amin. Iya, Masya Allah. Teh Karin nih kan tadi waktu saya pas baca CV itu ya luar biasa ya, kalau saya lihat Teh Karin itu punya anak usia 7 tahun. Berarti waktu pas Teteh di Australia kuliah itu sudah berkeluarga ya Teh ya? Jadi ini sebelumnya saya izin mau menyapa dulu, boleh Teh Inayah? Boleh, mangga Teh. Saya mau mengucapkan jazakumullahu khairan untuk seluruh tim pengurus Halimah ya yang sudah mengundang saya ke sini atas dasar husnuzon ya, baik sangka terhadap saya, karena sebetulnya saya ngerasa nggak ada apa-apa yang bisa dibagikan gitu ya, tapi Masya Allah dari pengurus Halimah mempercayakan saya untuk bisa hadir di sini sharing-sharing, kalau istilah Sunda nama seaya-aya, seadanya, tapi berbekal tawakal sama Allah ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengaruniakan hidayah terbaik lah untuk kita semuanya. Saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak khususnya kepada Insinyur Eti Pratiknyawati ya selaku Ketua Umum PP Salimah, kemudian juga Ibu Ani Rukmini Ketua DPSW Jawa Barat, dan juga Ibu Wiwi Hartanti ya Ketua PW Salimah Jawa Barat, dan juga seluruh tim pengurus Salimah dimanapun berada, yang saya yakin semuanya sedang berada di jalan yang sama. Kita semuanya sedang memperjuangkan persaudaraan muslimah ya di seluruh Indonesia demi ketahanan keluarga, sehingga Indonesia ke depannya akan menjadi negara dan masyarakat yang lebih baik lagi. Itu mungkin ya salam-salam pembukanya. Saya balik lagi ke pertanyaannya Teh Inayah. Tadi Teh Inayah nanyain berarti waktu pas kuliah apakah sudah berkeluarga? Slightly, jadi sedikit. Jadi pas-pasan banget memang waktu pas dapat beasiswa S2 dan memulai ya kuliah S2 itu, Yusuf waktu itu usianya 3,5 bulan Teh. Jadi waktu pas masuk kelas pertama itu Yusuf pas usianya 3,5 bulan. Waktu itu idealnya kami pumping ya. Rencananya awalnya mau pumping ASI. Qadarullah nggak keluar ya si ASI-nya gitu kalau di pumping. Jadi akhirnya waktu itu mikir sama suami, aduh gimana ya, ini udah mau masuk kuliah, apalagi kuliahnya di luar negeri, kita nggak kenal siapa-siapa di kampus. Ada orang-orang lah ya biasa ngasih nasihat, udahlah masukin aja ke daycare, bisa ganti sufor dulu. Tapi waktu itu suami bilang, nih ini kita menuntut ilmu karena Allah, kita punya anak juga karena Allah, kita mendidik anak juga karena Allah, masih ada jalannya, kita usahain dulu gitu. Akhirnya waktu itu yang coba dilaksanakan adalah bayinya dibawa ke kelas. Jadi dibawa ke kelas, Yusuf waktu itu 3,5 bulan nyusuin gitu ya, nyusuin ke kelas, suami tapi standby di depan kelas. Jadi waktu itu awalnya mau nyusuin di luar kelas, izin ke ke dosen gitu ya, boleh nggak saya izin dulu keluar buat nyusuin bayi saya karena saya nggak bisa pumping, nggak ada yang bisa nyusuin dia gitu ya. Tapi ternyata Masya Allah Teh Inayah, memang ya kalau kita dapat pertolongan Allah tuh jadi ini aja semuanya mudah. Dosennya ternyata bilang, katanya just bring your baby in so you can still listen, katanya bawa aja bayinya ke dalam supaya kamu tetap bisa nyimak. Jadi akhirnya Yusuf saya bawa ke dalam, saya susuin sampai dia udah tenang, baru saya bawa keluar lagi. Itu Yusuf yang anak pertama. Yang anak kedua itu Teh unplanned sebetulnya Teh Inayah, belum direncanakan karena by rasionalitas kan kita sebagai ibu-ibu lagi kuliah, kayaknya kita nggak planning nambah anak dulu gitu ya. Tapi qadarullah, biiznillah, bifadlillah, walaupun kita bikin planning ya, bikin program untuk belum dulu punya anak, ternyata sama Allah dikasih, bahkan sampai mimpi dulu Teh. Saya tuh mimpi 1 kali, suami mimpi 2 kali punya anak perempuan, dan di dalam mimpi itu memang dikasih nama Maryam. Itu belum tahu hamil itu. Terus pas saya akhirnya kok kerasa ada yang beda ini gitu ya, haid nggak keluar lagi gitu ya.
Terus kemudian akhirnya kontrol ke dokter. Ternyata kata dokternya saya hamil. Tapi dokternya nggak percaya. Saya masih ingat sampai sekarang dokternya namanya Jane Russell. I don't believe you, katanya. You're not supposed to get pregnant. Kamu seharusnya nggak hamil dulu. Besok datang lagi, kita cek lagi. Dan ternyata saya betul-betul hamil, bahkan dia bilang you are strongly positive. Jadilah akhirnya di tahun pertama kuliah itu saya sambil nyusuin Yusuf ya waktu itu sama hamil. Walaupun hamilnya juga ya macam-macam lah tantangannya ya, sempat harus bed rest, perdarahan sambil nyusuin juga. Jadi Mariam itu lahirnya di akhir semester 2 atau lebih tepatnya 2 hari sebelum final exam, 2 hari sebelum UAS. 2 hari sebelum UAS, baru pas semester 3-nya Mariam mulai dibawa ke kampus. Jadi memang Mariam akan saya bawa ke kampus ya buat nyusuin juga. Jadi gantian, Mariam dulu, Mariam keluar, terus Yusuf lagi masuk, terus Yusuf keluar. Kalau udah selesai, baru terus kemudian suami sama anak-anak ada kayak tempat family room gitu disediakan sama universitas. Jadi Masya Allah lah. Walaupun ya bawa bayi ternyata sama Allah SWT dimudahkan. Kurang lebihnya gitulah bawa anak ke kampus gitu Teh Inayah. Punten nih malah jadi panjang ya. Gak apa-apa Teh, karena luar biasa gitu ya. Kita lihat tadi di kurikulum vitae dari usia dan kemudian usia anak gitu ya, sambil sekolah gitu kan pasti ada sesuatu dan memang sunatullahnya ya dalam setiap kehidupan itu pasti ada tantangannya gitu ya. Kita mau bicara apakah itu era digital kah, kita mau bicara kita apa nih 4.0, 5.0, 3.0, bahwa di semua fase kehidupan kita itu pasti ada yang namanya tantangan, ujian, cobaan yang mungkin lewat itulah Allah mau mau meninggikan kita atau melebihkan kemampuan kita gitu ya. Nah, balik lagi nih Teh ke tema talk show kita ya sekarang. Nah, gimana nih Teh? Mungkin kan sekarang sudah mulai berkembang tuh kemarin bahwa industri 4.0 atau sekarang mulai ada informasi kita dapat tentang era society 5.0. Itu kalau sebetulnya itu apa sih Teh sebenarnya gitu, dan apa sih yang mesti kita concern dengan perkembangan zaman ini gitu Teh? Mungkin Teh Karin bisa sharing. Ya Masya Allah ya. Jadi saya disclaimer dulu ya Teh Inayah. Di sini saya bukan ahli teknologi ya, cuman karena memang dulu saya ngambil jurusannya Managing Human Capital, jadi sedikit banyak kami belajar tentang bagaimana sih perkembangan manusia seiring dengan zaman, terutamanya kalau saya spesifiknya tentang perempuan. Jadi di bawah Managing Human Capital, saya ngambil work-life balance, itu tentang bagaimana skema perusahaan supaya para orang-orang di organisasi itu bisa membalancekan, menyeimbangkan kehidupan keluarga dan kehidupan kerja, dan itu dilihat dari perspektif gender, ya, gender macam-macam. Kemudian dari perspektif juga SDGs, Sustainable Development Goals. Nah, di bawah Sustainable Development Goals ada pembahasan tentang itu sedikit, gitu, sedikit banget gitu ya. Sehingga dan waktu itu belum ada 5.0 ya, sehingga kemudian saya keep updated. But I'm not an expert. Saya bukan orang yang ahli di bidang itu, tapi ada sedikit lah mungkin yang bisa saya sampaikan ya buat kita semua di sini gitu. Jadi memang para akademisi dan juga mungkin para praktisi ya, ketika mempelajari tentang masyarakat, mereka akan menyederhanakan itu menjadi beberapa bagian. Kayak misalnya zaman manusia itu kan panjang banget gitu. Sehingga adanya 1.0, 2.0, 3.0 gitu dan seterusnya, itu tuh sebetulnya hanya penyederhanaan pembagian zaman gitu ya dari perspektif masyarakat ini gitu. Kayak misalnya kalau kita ingat, oh ini ada nih society 1.0, masyarakat 1.0 ya, yang dulu kita kenal sebagai masyarakat pemburu atau hunter gatherer. Ada juga kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan society 2.0 ya, atau masyarakat 2.0, yaitu masyarakat agricultural atau agraris. Yang ketiga yang mungkin orang-orang sekarang lebih familiar ya, 3.0 industrialized society atau masyarakat industri gitu. Kemudian yang terakhir ya 4.0 yang sebelum saya lulus, yaitu yang kami pelajari begitu ya, yaitu masyarakat society of information society, masyarakat yang dia betul-betul dekat sekali dengan informasi karena
era kita, eranya generasi milenial ketika naik ya, itu kan internet mulai beroperasi ya. Saya masih ingat banget Teh Inayah masih SD waktu itu ya, SD kelas berapa? Kelas 5, kelas 6, pertama kalinya ngelihat internet tuh kayaknya gimana gitu. Wah, ini bisa nyambung ke sini, nyambung ke sana gitu ya. Kemudian akhirnya media sosial berkembang. Teh Inayah juga mungkin ngalamin ya dulu di zamannya Friendster. Friendster, terus ke Facebook, terus sekarang ke Instagram, dan kemudian adik-adik kita di generasi Z ya, generasi Z yang usianya mungkin sekarang 26 tahun ke bawah ya, itu sekarang ngalamin TikTok dan seterusnya. Kalau generasi milenial itu kan 27 ke atas ya, 27 sampai dengan 47 kurang lebihnya. Nah, kemudian orang-orang Jepang, jadi waktu itu diusulkannya sama Japan Prime Minister, karena Jepang ini dia secara teknologi kan memang berkembang sangat pesat ya, dan mereka ya dalam bab itu memang visioner sekali lah. Tahun 2019 mereka membuat sebuah rencana strategis ya, rencana dasar di bidang sains dan teknologi yang mereka sebut sebagai Society 5.0. Jadi disitulah asal mulanya si Society 5.0 yang kemudian ini mereka usulkan, mereka sampaikan kepada PBB, di mana intinya kan kalau saya kasih definisi nanti kepanjangan ya. Intinya mah ini berkenaan tentang bagaimana integrasi dunia maya dan ruang fisik untuk bisa melayani kebutuhan-kebutuhan manusia. Terutamanya kalau di Jepang, salah satu concern mereka itu kan aging people ya. Jadi kayak orang yang sudah tua begitu. Dan mereka kekurangan orang muda. Bahkan tahun lalu, saya nggak tahu tahun sekarang gimana, tahun lalu Jepang itu mengalami tingkat terendah kelahiran anak sepanjang 20 tahun terakhir. Jadi tingkat kelahiran anak mereka dan tingkat usia anak muda, usia 0 sampai dengan 14 tahun, itu paling rendah sepanjang 20 tahun terakhir. Itu yang saya dapat informasinya di dalam salah satu sesi, adalah kayak seminar workshop begitu ya. Sekarang tuh banyak banget seminar dan workshop internasional gratisan via YouTube. Jadi kalau kita alert, kita bisa dapat updated information. Nah, apa aja sih ininya yang jadi concern buat kita atau yang harus kita perhatikan karakteristik si Society 5.0 ini? Sederhananya saya sederhanakan jadi 4 aja supaya kita ingat gitu ya. Sederhanakan jadi 4. Pertama, mereka bermain di big data analysis. Yang kalau di Indonesia, mungkin orang awam kita belum main ke sana gitu di Indonesia ya. Mereka main big data analysis yang ini mereka gunakan untuk misalnya di bidang kesehatan, mereka gunakan untuk di bidang perekonomian dan seterusnya. Jadi mungkin di Indonesia mungkin ada yang sudah bermain ini ya menggunakan big data analysis, tapi mungkin perusahaan-perusahaan tingkat tinggi atau mungkin pemerintahan kita gitu ya dan seterusnya. Tapi saya rasa kalau kita orang awam mungkin kita nggak akan banyak bermain di sini gitu. Kemudian yang kedua, karakteristik Society 5.0 mereka bermain di AI, artificial intelligence. Kayak misalnya contoh AI yang sederhana dan populer itu kan ada Metaverse itu ya yang dibikin sama Facebook team gitu ya, yang sekarang mereka berpindah ke Meta dan seterusnya. Di games juga udah banyak bermain AI. Nah, yang divisikan oleh Japan Prime Minister tadi adalah si AI ini akan membantu melayani kebutuhan masyarakat begitu banyak tadi. Kemudian yang ketiga, ini yang mungkin banyak bersentuhan dengan kita, yaitu Internet of Things. Ya, jadi segala rupa serba online gitu ya. Dan ini yang mungkin kerasa di kita jauh sebelum ada dicanangkan era Society 5.0, sebetulnya di zaman sebelum itu kita udah ngerasain kan ya, dari mulai adanya Gojek, Grab, kemudian Uber gitu ya untuk transportasi yang akhirnya berkembang ke makanan. Terus kita ada marketplace di mana-mana gitu ya, sehingga ibaratnya kalau sekarang kita ambil agregat generasi milenial gitu ya, mereka banyak sekali berinteraksi di Instagram dengan adanya media sosial sebagai sarana komunikasi gitu. Terus kemudian generasi Z juga gitu ya, main di Instagram dan TikTok. Kita bisa membayangkan bahwa di Instagram itu 35%-nya itu generasi milenial dan 37%-nya generasi Z. Itu Agustus tahun lalu.
data statistiknya. Jadi gede banget porsi media sosial itu menyerap masyarakat penduduk Indonesia untuk ada di sana. Itu Internet of Things yang kemudian dari media sosial ini macam-macam perkembangannya, ya bisnis di situ, menjalin karir ya. Kan ada LinkedIn sekarang. Dan sampai sekarang itu masih menjadi salah satu yang signifikan ya, kalau saya ngobrol sama teman-teman sesama HR yang bekerja di perusahaan profesional, LinkedIn itu masih tetap relatable, masih relevan, masih digunakan ya. Kemudian juga itu tadi Internet of Things, bisa lah ya paham, insya Allah kebayang gitu. Kemudian yang keempat adalah robotik, ya, yang itu mungkin di Indonesia belum terlalu kerasa. Kalaupun ada robotik yang digunakan, sejauh yang saya pahami itu mungkin digunakannya di perusahaan-perusahaan produksi ya, yang memang udah sangat-sangat modern. Jadi bukan industri rumahan gitu ya, tapi memang kemudian di tempat yang sangat modern yang mereka gunakan itu pun dan sebagainya. Nah, itu kurang lebihnya mungkin ya untuk Society 5.0. Nah, sejauh mana dia berdampak ke kita? Indonesia teh heterogen banget gitu ya, Teh Inayah gitu. Jangankan kita berbicara tentang Society 5.0, kita bicara tentang Society 4.0 aja. Mungkin belum tentu semua bagian di Indonesia ini merasakan dampak dari Society 4.0 tadi yang dikatakan sebagai teknologi informasi tadi, begitu ya. Betul. Karena nggak usah jauh-jauh lah, kita habis 2 tahun pandemi. Selama 2 tahun pandemi itu kita mengalami, kalau buat keluarga yang paling kena itu kan WFH dan PJJ ya, working from home dan pembelajaran jarak jauh. Dan saya itu alhamdulillahnya ya melalui Instagram ini banyak menerima curhatan dari berbagai macam kalangan, dan salah satu curhatan yang cukup banyak saya terima, saya ini harus PJJ, tapi gimana mau PJJ, orang dari sekolahnya sendiri nggak ada fasilitas seperti itu, gurunya juga nggak punya fasilitas seperti itu, kami pun nggak punya fasilitas seperti itu. Akhirnya mereka tetap tatap muka gitu ya, macam-macam lah ininya gitu ya. Artinya saya mau memberikan gambaran, oke, Society 5.0 ini ada terjadi mungkin ya sebagai dipersiapkan di Jepang sana, tapi apakah itu kemudian akan kerasa sampai ke Indonesia? Mungkin hanya di bagian-bagian tertentu, mungkin akan masih lama. Itu pun mungkin tidak di seluruh wilayah Indonesia. Jadi tugas kita mungkin ya sebagai keluarga lebih kepada kita update nih ada perkembangan apa, dan yang update bukan anak-anaknya, orang tuanya, supaya nanti orang tua yang bisa mengambil sikap ya, mana yang langkah apa yang harus diambil. Mungkin kurang lebihnya gitu ya Society 5.0-nya. Gitu. Oke, Teteh. Menarik banget nih Teh ya, karena mau tidak mau ini pasti akan terjadi, mau sekarang ataupun masih lama ya, tapi artinya bahwa kepedulian kita, kesadaran kita bahwa ada pergeseran pola berinteraksi, bersosial gitu ya, itu pasti akan mempengaruhi minimal nih lingkungan terkecil kita ini, keluarga ya. Nah, kalau menurut Teh Karin nih, kira-kira dari perkembangan masyarakat ini tadi ya, ada 3.0, 4.0, kira-kira hal apa sih yang harus menjadi poin yang itu harus selalu kita pegang nih, biar anak kita, keluarga kita itu tetap ada dalam ridho Allah lah gitu ya. Apa yang kita diciptakan di muka bumi ini kan untuk beribadah gitu ya, untuk bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu gimana nih Teh, kalau menurut Teh Karin gimana? Iya. Jadi alhamdulillahnya kita udah dapat contekan semuanya di dalam Al-Qur'an ya. Jadi kayak berkenaan tentang perkembangan zaman sekalipun, mungkin kalau orang awam, non-muslim atau mungkin muslim yang tidak berapa mengikuti sejarah para nabi dan rasul, kayaknya keren banget ya teknologi sekarang, Jepang keren banget gini gitu dan seterusnya. Tapi alhamdulillah gitu ya, kita para muslim gitu, kita sudah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, dan yang bikin saya sangat-sangat amazed bahwa fakta bahwa ternyata ya ada sebuah kerajaan dulu yang kemudian dia jauh lebih canggih daripada ini, yaitu kerajaannya Nabi Sulaiman alaihissalam, di mana mau memindahkan singgasana aja kemudian cukup dengan satu kedipan mata dia langsung berpindah. Bagaimana kemudian istananya begitu megah, bagaimana kemudian kendaraan-kendaraan yang kita bahkan kita fisikan pun nggak bisa gitu sampai sekarang. Bagaimana dahsyatnya kecanggihan teknologi ya di zamannya,
Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi apa yang kemudian menjadikan masyarakatnya itu tetap makmur, tetap damai, tetap bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala? Ternyata balik-balik lagi gitu ya, kuncinya adalah tauhid gitu. Bagaimana kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam mendakwahkan kepada orang-orang itu adalah bab tauhid yang menjadikan gitu ya waktu itu Ratu Bilqis ya untuk tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam itu bukan karena kecanggihan gitu. Kecanggihan tuh cuman kayak gimmicknya aja gitu ya, ibarat kalau sekarang mah medsosnya begitu ya. Tetapi yang menjadikan dia tunduk adalah bagaimana ya sikap Nabi Sulaiman alaihissalam yang dia taat kepada Allah dan dia tidak menginginkan harta sama sekali. Ya, dia tidak menginginkan dunia, keteladanan itu yang diberikan dan yang diajak juga kepada Ratu Bilqis itu adalah tauhid. Nah, ada persepsi yang sering saya terima. Misalnya nih ya, saya ngisi di pertemuan orang tua murid ya. Orang tua murid mungkin SMP atau SMA, ada juga SD gitu ya, yang kemudian curhatannya gini Teh Inayah, ya gimana lah Teh, namanya juga anak zaman sekarang. Anak zaman sekarang mah susah diajak baik, anak sekarang mah main gadgetan terus, anak sekarang mah begini begitu. Padahal gitu ya, Allah Subhanahu wa taala janji sama kita. Allah Subhanahu wa taala sudah janji sama kita bahwa namanya fitrah manusia itu nggak akan pernah berubah. Nanti bisa dicek sendiri ya, Quran surah Ar-Rum ayat 30 begitu ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kembalilah kepada jalan Allah sebagaimana Allah telah menciptakan manusia sesuai dengan fitrah itu, yang fitrah itu dia nggak akan pernah berubah. Yang kalau kita buka di tafsir Ibnu Katsir, disampaikan yang dimaksud fitrah tersebut kata Ibnu Katsir adalah fitrah tauhid. Nah, yang disebut fitrah ini apa sih? Fitrah kalau kata Syekh Abdullah Nasir Alwan di dalam buku Tarbiyatul Aulad fil Islam, sesuatu yang kita sudah by nature, naturalnya, embedded di dalam diri kita tuh seperti itu. Termasuk salah satunya fitrah tauhid, fitrah mengesahkan Allah, fitrah untuk taat sama Allah, fitrah untuk kemudian bisa tunduk dan patuh, cinta, mencari keridhaan Allah. Itu nature-nya manusia diciptakan. Semua manusia, generasi manapun, di zaman manapun, dari mulai zaman Rasulullah SAW sampai dengan zaman kita sekarang, mau dia generasi milenial, mau dia generasi zilenial, generasi Z, generasi alpha, ya anak-anak yang lahir sekarang banyaknya generasi alpha, mereka punya fitrah itu. Jadi sebetulnya secara benih anak-anak kita tuh semuanya bagus kita. Di zaman manapun mereka lahir, nggak ada anak lahir tiba-tiba nakal, nggak ada anak-anak lahir tiba-tiba dia jadi suka membantah, nggak ada anak-anak lahir tiba-tiba kecanduan gadget gitu ya. Kata Rasulullah SAW yang artinya setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, tapi kemudian orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi gitu ya. Yang kemudian dijelaskan hadis ini kata sama Syekh Abdullah Nasir Ulwan, di zaman manapun ya anak-anak itu lahir dalam keadaan baik, tapi kemudian dia akan sangat-sangat dipengaruhi dengan bagaimana orang tuanya mendidiknya. Apakah dia nanti akan tetap sesuai dengan fitrahnya ataupun tidak. Sehingga kunci kita nih gitu ya untuk mempersiapkan anak-anak kita menghadapi zaman apapun itu, kita sekarang tahun 2022. Eranya kata orang Jepang, Society 5.0 is coming for you. Walaupun mungkin di Indonesia kita masih di era 4.0 mungkin gitu ya. Allahu a'lam, harus nanya ke para akademisi yang ahli di bidang itu gitu. Tetapi dimanapun nanti zaman ini akan membawa anak-anak kita, Allah SWT sudah janji fitrahnya kita ini akan bertauhid. Jadi tugas kita hanya tinggal merawat fitrah anak-anak kita supaya mereka nanti bisa hidup tuh bahagia, mereka produktif, mereka bisa optimal ya di apapun yang nanti mereka lakukan. Itu pertama, bab tauhid. Yang kedua, namanya mau ngajarin tauhid, kita juga punya kitab suci ya untuk mengajarkannya, itu Al-Qur'an. Ada yang pernah menyampaikan ke saya, jadi mau bikin acara gitu ya, lalu kemudian ingin mengundang ingin mentargetkan gimana ya caranya supaya anak-anak milenial mau ikut, anak-anak generasi Z mau ikut. Kita cari topik yang menarik. Ya topik menarik boleh, tetapi sebetulnya yang dicari oleh generasi sekarang adalah Al-Qur'an. Kayak contoh misalnya ya, kalau kita perhatikan gitu ya, di media sosial itu sekarang berkembang begitu banyak komunitas-komunitas yang nggak pakai gimmick apa-apa, komunitas Quran, Quran A, Quran B, judulnya macam-macam, dengan kemasan, kadang-kadang kemasannya ala kadarnya gitu ya, tapi memang ruh Qurannya tuh dapat, dan itu yang dicari. Jadi kadang-kadang gitu ya, ada persepsi, oh ini generasi muda sekarang nggak suka sama Quran.
Enggak, mereka justru mencari Quran, tapi justru yang mereka cari itu Quran yang betul-betul mengisi gitu ya, betul-betul mengisi hatinya. Dan ini ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan kepada kita ya di Quran surah Al-Kahfi ayat 1, mungkin semuanya di sini sudah hafal juga gitu ya, banyak yang sudah hafal, di mana kata Allah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Kata Allah, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya dan dia tidak menjadikannya bengkok. Ini Masya Allah, buat saya ini yang powerful. Pengalaman selama 6 tahun jadi akademisi ya. Apa namanya? Ini saya kasih contoh aja dikit ya tentang managing stress karena itu bidang saya. Gimana cara mengelola stres atau gimana cara bikin inisiatif untuk work life balance. Kalau akademisi itu kan selalu kita pasti pakai referensi kan. Teori A begini, model B begini. Gimana cara berkomunikasi dengan anak? Itu banyak banget teorinya. Teori A begini, teori B begini, teori C begini. Dan itu akan selalu berkembang si teori-teori tadi gitu. Bahkan kita kalau bikin paper, bikin research, bikin riset gitu ya, kita pasti diminta untuk nyari referensi paling maksimal 10 tahun ya referensinya. Nggak boleh ngambil yang terlalu panjang. Kenapa? Kalau terlalu lama dianggapnya tidak relevan gitu ya. Makanya kemudian di kalangan akademisi mungkin kita sama-sama paham begitu ya bahwa a theory or a model is only as good as the assumption. Teori apapun, model apapun, dia hanya akan bisa sukses gitu ya kalau kemudian dia sesuai dengan asumsi-asumsinya, persyaratannya, sesuai dengan zamannya dan seterusnya. Tapi Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, sepanjang masa dia nggak akan pernah bengkok. Nah, ini yang kemudian kalau saya ngisi di mana-mana, ini yang pengen saya tularkan begitu ya. Karena kadang-kadang kita di era informasi sekarang noise-nya banyak banget ya, informasi banyak banget, overloaded sama information tadi, sampai-sampai kita bingung ini mau ngedidik anak pakai teori yang mana. Ini kita mau menghadapi zaman pakai teori mana. Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwa Al-Quran nggak akan pernah berubah di zaman manapun anak-anak kita berada, Al-Quran yang akan menjadi pedoman mereka. Jadi sebelum mereka nanti belajar teori apapun itu dalam kehidupan mereka, sebelum nanti mereka menerima berbagai informasi ketika mereka SMP, ketika mereka SMA, ketika mereka nanti kuliah, sebelum mereka belajar berbagai term psikologi, karena sekarang di media sosial nih Teh Inah ya, term psikologi banyak banget lah, yang healing, yang afirmasi, yang mindfulness, dan seterusnya. Kita kasih dulu pondasinya, ya ini Al-Quran. Karena Al-Quran ini, gitu ya, dia akan jadi petunjuk, mau itu di bidang ekonomi, mau di bidang kesehatan, mau di bidang masyarakat, mau di bidang politik, mau di bidang bagaimana cara bermuamalah, mau di bidang keluarga, mau di bidang parenting, gitu ya, mau di bidang pernikahan, semuanya akan balik kepada Al-Quran. Dan Al-Quran ini, menariknya juga, kata Allah Subhanahu wa taala adalah asy-syifa, yang dia akan meluruhkan hati anak-anak kita dari segala macam penyakit, dari kegundahan, dari kegalauan, dari istilah anak-anak sekarang mah, aduh teh aku draining gitu ya, aku butuh healing, aku butuh segala rupa gitu ya, generasi sekarang gitu. Tapi ketika anak-anak itu dekat dengan Al-Quran, dan Al-Quran itu jadi sohibnya, maka itu yang kemudian akan menjadi jalan Allah Subhanahu wa taala menguatkan hatinya dimanapun zaman dia berada. Sehingga nggak ada lagi tuh kata-kata, ya namanya juga anak zaman sekarang. Anak zaman sekarang ini sama, umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab sucinya sama, Al-Quran. Begitu ya. Dan ada lagi nih, saya curhatin aja semuanya ke Teh Inah ya, yang masuk ke saya nih, misalnya gitu ya. Ya Teh, anak saya kan masih umur 7 tahun. Ya Teh, anak saya kan masih umur 10 tahun. Kalau kita kasih tentang Al-Quran terlalu berat. Kan memberikan Al-Quran itu nggak harus dengan kita ngajakin, ayo ikut kajian tafsir Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf 1,5 jam. Nggak harus seperti itu gitu ya. Kita sesuaikan dengan usia mereka dan gunakan bahasa kita, bahasa ibu, bahasa ayah gitu ya, melalui keteladanan kita, melalui diskusi sehari-hari, yang kemudian kita akan ulang-ulang Al-Quran itu dalam kehidupan keseharian kita. Contoh misalnya, lagi makan, enak ya, apalagi pas Syawalan kemarin kan segala rupa makan gitu ya. Terus kita sampaikan ke anak kita yang umurnya 6 tahun mungkin, atau umur 5 tahun, atau umur 8 tahun, nah udah cukup ya nak ya. Oh kenapa Umi? Tadi udah makan ini, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kulu washrobu wala tusrifu. Makan, minum jangan berlebih-lebihan. Kita bawa Al-Qur'an. Ya. Anak kita misalnya lagi gundah, lagi sedih.
usia 5 tahun, usia 7 tahun, usia 9 tahun. Kita sampaikan gitu kan ya, Masya Allah sedih ya nak ya. Nggak apa-apa, sedih itu bagian dari ujian Allah. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Nah, kata Allah hanya dengan mengingati Allah kita jadi tenang. Kita zikir ya. Kita ajarin mereka la ilaha illallah. Allahu akbar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Gitu ya. Mungkin banyak yang memandang bahwa kok itu berat banget gitu. Tapi ternyata gitu ya, ketika dipraktekkan anak-anak teh nangkep loh. Kayak misalnya saya sempat kaget ya, waktu itu Yusuf usia berapa ya? Usia 6 tahun kayaknya, masih tahun lalu, masih di Bandung. Sekarang saya udah pindah ke Depok. Tiba-tiba dia nangis, dan saya nanya, kenapa tiba-tiba nangis? Perasaan tidak ada yang jatuh, tidak ada yang apa, dengan nangis yang betul-betul tersebutkan. Saya tanya, Yusuf kenapa Yusuf? Katanya, Yusuf terharu, kata dia bilang. Terharu kenapa? Yusuf baca Quran. Apa yang bikin Yusuf terharu dengan Quran? Yusuf ingat surga Umi, kata dia bilang. Yang dalam bayangan saya, does he really understand what heaven means? Emang dia ngerti itu surga apa? Tapi ternyata itu mengharukan buat dia. Gitu. Di waktu yang lain gitu ya, waktu itu lagi liburan di tempatnya ibu saya non-muslim teh, memang Katolik begitu ya, tiba-tiba dia ke kamar, sesungguhkan dia nangis, terus saya tanya, Yusuf kenapa? Terus yang ini usianya sudah 7 tahun. Yusuf rindu sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena lagi ada bacaan buku tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang telaga Kautsar gitu ya dan seterusnya. Terus saya bilang, Yusuf kalau kangen sama Rasulullah SAW, kata Allah Subhanahu Wa Taala kita bersolawat. Ya saya bimbing untuk solawat terus lama sekali gitu ya solawat. Artinya artinya sebetulnya anak-anak kita itu karena memang fitrahnya dia sudah bagus gitu ya. Kita teh nggak usah bukan berarti nggak usah mempersulit diri sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala sudah ngasih tahu sama kita gitu, tanpa harus kita kemudian menjadi expert di bidang apa gitu ya. Setiap kita itu sudah dibekali dengan Al-Quran, dan ini yang mau kita sampaikan. Bahkan kalau di DM gitu ya, teh gimana kurikulum? Biasanya suka nanya kurikulum mengajarkan anak di zaman sekarang teh dengan segala rupa. Saya bilang ajarin aja dulu fondasinya rukun iman, rukun Islam. Karena kalau DM nggak bisa panjang jawabnya. Saya bilangin itu kan bab rukun iman, rukun Islam gitu. Yang sebetulnya selama 20 tahun kita hidup, 30 tahun kita hidup, 40 tahun kita hidup, at least kita punya a certain level of understanding lah gitu ya. Punya tingkat pemahaman yang mungkin bukan seorang ulama, tapi kita ada yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita. Nah ini yang menurut saya kadang-kadang kita missing gitu ya, di generasi kita, karena membayangkan parenting tuh harus begini, harus begitu, menghadapi era ini, itu, dan seterusnya. Buat saya ya tadi, teori bikinan manusia, dia akan berubah terus. Boleh kita pelajari, itu sebagai pelengkap, tapi kemudian yang kita jadikan fondasi adalah Al-Quran gitu ya. Ketika Al-Quran ini dia dapat begitu, insya Allah ini akan jadi bekal anak-anak kita ke depan gitu. Sebetulnya ada lagi yang ketiga gitu ya, tapi mungkin saya nggak bisa panjang-panjang karena mungkin ada pertanyaan lagi begitu ya. Yang ketiga ini mengajarkan anak tentang bab zikrullah. Yang saya rasakan dengan adanya informasi di mana-mana, informasi ini bukan hanya tentang informasi tentang pendidikan ya, tapi juga informasi tentang kabar-kabar orang. Jadi kalau menerima curhatan generasi milenial, generasi Z atau zilenial yang perantaraan itu, ada FAQ nih, Teh Ina ya. FAQ itu frequently asked questions untuk para audiens di sini gitu ya, yang keluar terus. Apa itu? Masalah-masalah yang timbul karena membandingkan diri dengan orang lain. Masalah-masalah yang timbul karena membandingkan diri dengan targetan yang nggak tercapai. Masalah-masalah yang timbul, intinya mas sebetulnya berkenaan tentang duniawi gitu ya. Nah, kalau ditanya hidupnya buat apa? Mereka jawab untuk Allah. Gitu ya. Ditanya tentang hidup kita tujuannya, mereka jawab, iya memang untuk beribadah untuk Allah. Tapi kenapa ya Teh suka lupa? Nah, bab ini yang kemudian salah satu pentingnya adalah zikrullah. Bahkan menariknya adalah dulu waktu saya kuliah, kan kita ini ya mempelajari berbagai teori tentang managing stress, mengelola stres. Ada satu pembelajaran yang sekarang cukup populer di Indonesia, mungkin di sini ada yang pernah mendengar tentang mindfulness. Ya, atau misalnya afirmasi positif, atau misalnya meditasi, itu semuanya bagian dari mindfulness. Dan asalnya mindfulness ini dari Buddhism, orang-orang Buddha.
Tapi kemudian diadaptasi lah dengan ilmu psikologi yang kemudian itu akhirnya dijadikan permodelan di mana-mana. Dan kalau yang saya pelajari waktu itu mindfulness dari perspektif positif psychology, itu yang kami pelajari waktu itu. Isinya apa Teh Inayah? Judulnya teori ya, isinya tentang bab syukur, gratitude, tentang sabar, patience, ya, tentang apa namanya being present, tentang merasakan keberadaan kita sekeliling kita. Di kelas itu saya rasanya ketawa di dalam hati. Bertahun-tahun gitu ya, orang-orang positif psikologi kemudian mencari gimana cara mengelola stres. Ternyata ini yang dikeluarkan, bab syukur, bab sabar yang kemudian jauh dulu di zaman Rasulullah SAW ini sudah disampaikan. Bahwa sumber ketenangan kita adalah ketika kita bisa bersyukur, ketika kita bisa bersabar, dan ketika kita being present. Tapi apa yang kemudian menjadi powerful-nya Islam dibandingkan teori-teori tadi? Misalnya kayak kalau mindfulness, itu kan dia godless ya, artinya dia atheism landasannya, dia nggak bertuhan. Sehingga ketika diajarkan untuk gratitude, ya bersyukur kepada diri sendiri. Apa yang mau disyukuri terhadap diri sendiri, kita tidak memberikan apapun, begitu ya. Tentang bersabar misalnya gitu ya, apa yang mau disabarkan orang semuanya bukan kendali kita gitu. Tentang being present, menyadari keadaan kita sekarang, apa yang mau disadari gitu ya. Tapi di dalam Islam kita diajarkan tentang bab muraqabatullah. Ya, merasakan diawasi oleh Allah. Kita diajarkan tentang ma'iyatullah, dibersamai oleh Allah. Kita diajarkan tentang bersyukur kepada Allah. Kita diajarkan tentang bab ihsan dan kita diajarkan tentang bab dzikrullah, untuk senantiasa mengingati Allah. Dan ini yang akan menjadi sumber ketenangan kita. Nah, yang saya sampaikan tadi dalam mendidik anak-anak atau mengelola keluarga, kenapa bab dzikrullah ini akan penting? Nanti kita nggak tahu nih zaman apa yang akan dihadapi oleh anak-anak kita. Tantangannya seperti apa? Oke, generasi milenial sekarang seperti ini dengan berbagai informasinya. Generasi Z juga seperti itu dengan berbagai macam dunia hiburannya, streaming service-nya. Tapi ketika anak-anak kita dibekali dengan pembiasaan dan pemaknaan untuk senantiasa mengingati Allah dengan zikrullah, maka insya Allah ini akan menjadi modal mereka untuk bisa istiqomah, supaya selalu ingat sama Allah, agar mengingati Allah itu bukan teori ya, yang tadi kalau ditanya tahu jawabannya, dipraktekkan atau enggak? Sosok lah, lupa begitu ya. Sehingga ketika kita menanamkan anak-anak kita dengan nilai-nilai zikrullah tadi, mudah-mudahan ini nantinya akan menjadi bekal bagi mereka. Allah alam, mungkin itu ya panjang lebarnya, punten kalau kepanjangan. Bapak Teh Karin, ya berarti intinya kan berarti untuk menghadapi segala perubahan itu software ya. Anak-anak kita itu sudah dibekali gitu ya dengan yang sangat luar biasa tadi gitu, yang sepanjang zaman ini tidak akan pernah tidak bisa menjawab gitu ya. Itu tadi kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada ajaran tauhid gitu ya. Nah, Teh, ini kan kalau yang kami lihat nih, kan Teteh bukan cuma mengajarkan kepada anak biologis Teteh aja nih, ya. Bukan kepada anak-anak di rumah, tapi Teteh juga beraktivitas dakwah di luar yang sangat luar biasa. Nah, mungkin untuk melihat ya dengan perkembangan zaman sekarang nih, dengan perubahan-perubahan yang ada, kira-kira ada tips apa nih dari Teteh? Ada kenapa Teteh memilih misalnya di Instagram atau misalnya memilih media yang lain, bagaimana cara pendekatan? Mungkin ini waktunya sangat terbatas ya Teh ya. Pengennya sih ngobrol mungkin 5 jam, 6 jam lagi nih sama Teh Karin. Cuma waktu kita masih tersisa sekitar 6 menit karena kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Jadi bagaimana nih Teh kalau terkait dengan bagaimana kita mengajak orang-orang di sekitar kita untuk bisa menghadapi era yang berkembang dengan sangat pesat sekarang ini. Gimana Teh? Iya, jadi balik lagi sebetulnya ya, ini mah dari yang saya pahami ya Teh ya, Teh Inayah ya. Dulu para nabi dan rasul pun menghadapi zaman yang berbeda, gitu. Dan para nabi dan rasul pun menghadapi kaum yang berbeda dengan kebandelan yang masing-masing gitu ya. Tapi ternyata yang saya temukan di lapangan begitu, di siroh-siroh tersebut adalah ada satu hal yang mereka miliki. Yang pertama adalah bab keteladanan. Yang keteladanan ini dia nggak akan pernah berdusta gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita buat masyarakat sekitar ya, sesederhana dan sekompleks kita menunaikan hak sesama muslim aja, itu Teh udah jadi syiar tersendiri gitu ya. Sesederhana kita kemudian berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita, baik itu kalangan keluarga atau masyarakat umum, itu udah menjadi suatu syiar tersendiri gitu. Kayak contoh nih gitu ya, saya sama ibu saya non muslim Teh Inayah. Dulu sebelum saya mau pakai kerudung, itu sempet saya minta izin dulu
dilarang gitu ya, sampai beliau nangis-nangis gitu, sampai beliau bilang cici, katanya cici teh kakak perempuan slangnya Chinese lah gitu, artinya cie-cie aslinya mah, jadi cici kayak gitu ya. Kita udah beda agama, dengan cici pakai kerudung itu akan semakin meninggikan tembok di antara kita. Coba teh, ibu kandung ngomong kayak gitu gimana rasanya ya? Waktu itu saya masih awal-awal hijrah, akhirnya saya nggak jadi pakai kerudung. Udah aja berangkat ke New Zealand. Di New Zealand betul-betul akhirnya saya merasakan kenikmatan Islam, nggak bisa enggak. Saya harus betul-betul pakai kerudung, saya mau menyempurnakan hijab. Pulang ke Indonesia, ibu saya kaget ya. Kenapa ini anak tiba-tiba pulang kayak begini? Pakai baju panjang, kerudung panjang, begitu ya. Tapi waktu itu yang dinasehatin sama kakak senior saya, jadi kayak di sana kami punya kayak Islamic Circle gitu ya, halakoh-halakoh Quran, lingkaran-lingkaran kecil seperti itu. Kata beliau, saya masih ingat ada di sini nggak ya gitu ya, beliau Nur Ain Istikharah Teh Isti ya, beliau sekarang di Bekasi ya. Dulu beliau kalau tidak salah pengurus Salimah juga. Jadi beliau menyampaikan tentang urgensi berbakti kepada orang tua, ya, dan bagaimana salah satu cara kita menasihati orang tua itu dengan menjadi sebaik-baik anak. Ya itu aja yang saya jadiin modal gitu ya. Pulang ke Indonesia, saya pulang di rumah meng-ART-kan diri sendiri gitu ya, berbakti kepada orang tua, jadi ART di rumah. Pokoknya ngurusin ibu. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, ibu saya butuh apa saya ladenin deh. Mami butuh ngomong apa, ayo Cici dengerin. Mami butuh minum, ayo Cici bikinin. Pokoknya ngelakuin apa aja yang terbaik gitu ya. Dan ternyata kata beliau, pas saya mau pulang lagi ke New Zealand, karena waktu itu cuma liburan, kata beliau bilang, katanya, Ci, ternyata dengan Cici pakai kerudung, Cici semakin dekat dengan Islam, Mami ngerasa Cici jadi anak yang lebih baik, dan Mami ngerasa lebih disayang sama Cici. Jadi Mami senang gitu ya. Jadi akhirnya sampai sekarang, kehidupan kami semakin rukun, walaupun beliau teh aktivis, jadi beliau punya pertemuan pekanan juga, ibu saya teh. Beliau bahkan sampai mengalokasikan infak ya setiap bulan, gitu. Beliau sangat-sangat sangat-sangat aktivis gereja begitu ya. Bahkan sampai sekarang teh kami masih ada diskusi dan beliau masih tetap ngajakin saya supaya masuk Kristen. Tapi itu semua berjalan dengan baik gitu ya. Karena tadi gitu ya, kita berusaha sempurna mah enggak, tapi berusaha memberikan yang terbaik. Itu satu, yang keteladanan. Kemudian yang kedua, tetap saja begitu ya, balik lagi ke Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, mungkin nanti bisa dicek sendiri ya, Quran surah Maryam ayat 96. Mungkin para asatizah di sini lebih paham dibandingkan saya, tapi kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal solih, beramal kebajikan, maka Allah akan meletakkan di dalam hatinya wudda, ya, wudda, kasih sayang. Sehingga buat saya sih salah satu powernya kita, kekuatannya kita untuk bisa membagikan Islam, menciarkan Islam adalah menyentuh hati mereka dengan kasih sayang tadi yang cuman Allah yang bisa ngasih gitu. Sehingga tugasnya kalau buat saya ya, yang lebih berat buat saya adalah gimana caranya supaya saya bisa tetap menjaga keimanan saya, gimana caranya supaya kita nih gitu ya yang ingin berbagi kepada kebaikan tadi, memperbaiki diri sendiri supaya kita semakin bisa beramal soleh dengan lebih baik lagi, sehingga nanti Allah akan karuniakan rasa kasih sayang di dalam hati kita, yang kemudian dengan kasih sayang itu kita mau terus ngajakin mereka gitu. Karena seperti yang kita sama-sama pahami ya, kasih sayang teh nggak bisa dibeli, nggak bisa dibeli dengan door prize, nggak bisa dibeli dengan hiburan, nggak bisa dibeli dengan jalan-jalan gitu ya. Tapi kalau Allah karuniakan, maka itu akan dapat. Maka kasih sayangnya itu Allah karuniakan kepada kita, harapannya dengan itu kita bisa mengajak mereka, kita ngajakin mereka buat berbuat kebajikan, buat beriman kepada Allah, maka niscaya nanti Allah karuniakan juga kasih sayang di antara mereka kepada kita, sehingga nanti Islamiyah itu terbentuk. Dan itu sebetulnya applicable juga gitu ya, kalau tadi Teh Inayah sempat mention Instagram misalnya. Di Instagram itu kan kita nggak kelihatan ya siapa-siapanya gitu. Tapi yang saya rasakan adalah ketika betul-betul berdoa, dan kadang-kadang memang saya akan masukkan ke dalam doa, ya Allah saya ingat sama follower saya, walaupun bahasanya nggak enak ya follower, tapi itu istilah Instagramnya begitu gitu ya, atau teman-teman online gitu. Saya ingat sama teman-teman online saya gitu ya, saudara-saudari sesama muslim-muslimah yang ada di sana, yang buat saya itu bukan sekedar angka gitu, tapi betul-betul kemudian saya doakan, dan mudah-mudahan itu yang akan jadi tali ikatan pengerat tadi ya, yang
entah dapat dari saya atau dapat dari siapapun, pokoknya harapannya adalah gimana caranya kemudian mudah-mudahan mereka akan dapat hidayah, karena untuk kita bisa mensyiarkan agama Allah supaya bisa menjadi rahmatan lil alamin, ya kita harus memperluaskan ya nilai-nilai Islam ini kepada siapapun, seluas apapun, begitu ya yang bisa kita raih. Terakhir tadi Teh Inayah nanya kenapa milih Instagram. Saya sebetulnya nggak milih Teh. Itu Teh kebetulan qadarullah ya yang sudah menjadi jalan Allah. Saya nggak pernah milih nulis buku, nggak pernah milih ngisi acara, nggak pernah milih nggak kebayang gitu, maksudnya dulu kan punya planning mau jadi kalau istilah kekiniannya mah muslimah influencer, enggak begitu ya. Tapi dulu itu memang sesederhana karena memang generasi kami semuanya pakai Instagram ya. Jadi waktu itu disuruh sama teman-teman, bikin Instagram dong, bikin Instagram. Ya udah akhirnya saya bikin. Terus saya nanya, Instagram posting apa ya? Posting apa aja? Ya udah saya posting apa aja. Saya posting apa aja. Nggak pakai jadi saya nggak pakai strategi kan misalnya konten kreator atau apa, enggak. Saya tulis aja, jadi apa-apa yang terjadi ngalir aja gitu. Sehingga key poinnya gitu ya, ketika mencari sarana dakwah, kalau buat saya yang saya pahami artinya kita menjadi diri sendiri aja sih gitu. Sesuai dengan peluang dakwah yang ada di sekitaran kita. Mungkin ada yang peluang dakwahnya bukan di medsos gitu. Mungkin peluang dakwahnya di TPA masjid mungkin. Ada yang peluang dakwahnya di gotong royong warga, ada yang peluang dakwahnya di komunitas terdekat, ada yang peluang dakwahnya mungkin tadi di media sosial, ada yang peluang dakwahnya di tempat kerja, ada yang di mana. Jadi kita tidak harus menyeragamkan gitu ya, menyeragamkan semua sarana dakwah harus menjadi seperti A atau B atau C begitu, karena memang masyarakat Indonesia juga heterogen. Tetapi satu hal yang pasti gitu ya, yang selalu menguatkan lah kalau buat saya yang dijadiin motivasi. Kadang-kadang saya suka kayak takut misalnya ya diundang di suatu tempat yang mungkin emang orang ini mau mendengarkan Islam gitu, kira-kira saya bisa menarik nggak menyampaikan. Kadang-kadang kan suka muncul ya lintasan seperti itu gitu. Saya balik lagi, no it is not, karena yang saya sampaikan adalah Al-Quran. Dan Al-Quran ini dia memiliki kebenaran yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati manusia diciptakan oleh Allah, dan hati manusia akan selalu mencari hidayah Allah. Sehingga selama yang kita sampaikan kebenaran, ikhlas dengan sepenuh keimanan kepada Allah, insya Allah itu akan sampai kepada hati penerimanya gitu ya. Dan yang sering saya sampaikan di mana-mana gitu ya, zaman kita akan berubah, media dakwah akan berganti dan bertambah, tapi manusia itu akan selalu dalam keadaan fitrah. Apa fitrahnya? Mereka akan selalu mencari hidayah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah alam bisawab. Mungkin itu kali ya yang bisa saya sampaikan. Masya Allah. Dalam loh Teh, Masya Allah, luar biasa ya. Kekuatan konten narasi, landasannya kasih sayang, kembali lagi ke kebutuhan dasar dari objek dakwah itu adalah menunjukkan mereka kembali kepada fitrah. Sebetulnya yang lain-lain itu hanya jalan aja ya, media yang kemudian kita pilih gitu ya, yang sesuai dengan kemampuan kita, kapasitas kita, tidak usah dipaksakan semuanya harus sama ya. Masya Allah Teh, sebetulnya sih pengen ngegali lebih banyak ya, tapi ada hak dari peserta yang harus ditunaikan, yaitu bagi siapapun hadirin yang ingin bertanya, silakan raise hand. Saya memfasilitasi pertama untuk yang raise hand terlebih dahulu. Ada Teh Nurul Fitriah ya. Mohon panitia bisa di-unmute Teh Nurul Fitriah. Jangan lupa menyebutkan nama dan asalnya ya. Asalnya dari mana Teh Nurul. Panitia bisa dibantu? Ya, mangga Teh Nurul. Ya, suaranya. Halo? Ya, mangga Teh, sudah masuk suaranya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya atas pemaparannya dari Teh Karin. Tadi saya sedikit mendengarkan yang menyentuh hati anak-anak untuk dekat dengan Al-Quran, banyak berinteraksi, yang mana itu sebagai bekal anak-anak untuk mengarungi zaman ke depannya seperti apa. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana menyentuh hatinya anak-anak dengan untuk selalu dekat, untuk selalu menjadikan Al-Quran ini sebagai sohib mereka sampai kapanpun. Nah, itu kan
tentu menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua ya. Bukan sekedar membaca aja, tapi juga tumbuh rasa cinta, tumbuh rasa ingin selalu dekat, ingin selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Sedangkan kan sering kita jumpai ya fenomena kesalehan dini. Bagaimana orang tua itu juga tidak terjebak dengan fenomena ingin menjadikan anak soleh atau soleha sejak dini. Tapi mereka juga muncul benar-benar kecintaan dengan Al-Quran dan juga dengan Allah dan Rasulullah. Terima kasih Teh. Ya, mangga Teh Karin. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan saya bisa jawab dengan singkat ya. Karena biasanya satu sesi khusus membahas tentang bagaimana menanamkan kecintaan Al-Quran pada anak-anak. Jadi yang pertama ya, orang tua harus paham dulu bahwa tanggung jawab untuk mendidik anak itu kepada orang tua ya. Jadi orang tua yang bertanggung jawab untuk menanamkan kecintaan kepada Al-Quran itu, begitu ya. Tetapi tawakalnya adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa poin ini penting? Kadang-kadang di masyarakat orang tua itu menjadi lepas tangan ketika kemudian sudah ada support system. Misal anak-anak usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun masuk ke rumah Quran Batita, ke TKIT, ke rumah Quran, atau misalnya ke sekarang ada kutab, atau misalnya ikut pengajian-pengajian pekanan dan seterusnya. Kemudian orang tua lepas tangan, gitu ya. Lepas tangan ini dalam artian bukan berarti nggak peduli, tapi kemudian intensitas dan kualitas pemikiran orang tua untuk mendidik anak-anaknya itu kemudian berkurang karena tadi sudah punya support system, gitu ya. Nah, walaupun tanggung jawab kepada anak atau kepada orang tua, gitu ya, tapi tawakalnya harus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kemudian buat saya salah satu poin penting ya. Jadi bukan tawakal kepada sekolah, bukan tawakal kepada guru, bukan tawakal kepada kondisi orang tua gitu ya, tapi tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak contoh misalnya gini, ada statement dari orang tua yang kemudian sedih saya dengarnya. Ya, ketika orang tuanya bilang, ya gimana Teh, karena waktu saya memang sedikit sama anak saya, ya jadi aja anak saya begini. Gitu. Nabi Ibrahim alaihissalam tuh sedikit waktunya sama Ismail alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam tuh sedikit waktunya sama Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi bisa jadi, gitu ya. Dan salah satu faktornya di sana adalah tawakalnya sama Allah. Makanya kan kisahnya panjang ya. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Ismail alaihissalam di Bakkah, lalu kemudian setelah jauh mendoakan Ismail alaihissalam dan menyerahkan Ismail alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Yakub alaihissalam. Itu yang pertama dulu. Kemudian yang kedua, orang tua untuk mengingat-ingat betul bahwa tujuan kita mendidik anak. Tujuan kita mendidik anak, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya juga bukan adalah berapa banyak hafalannya, bukan seberapa lancar dia membaca Al-Quran. Itu semuanya bagian dari proses untuk bisa masuk surga, tapi tujuan utamanya di sana. Jadi kita tidak boleh mencampurkan antara kebatilan dengan yang hak gitu. Hanya untuk supaya dapat result tadi. Kadang-kadang orang tua misal gitu ya, dia lebih concern dengan jumlah hafalan anak ketimbang bagaimana kecintaan anak itu sendiri. Contoh, anak usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, dipaksain ngafalin Quran dari pagi sampai siang. Anaknya udah males-males, anaknya udah capek, sholat saja belum diperintahkan gitu. Tapi anaknya sudah dibikin lelah dengan itu, tanpa kemudian diiringi dengan kecintaan tadi gitu. Sehingga yang terjadi apa? Masuk usia 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, akhirnya itu curhatan yang saya terima. Teh, dulu anak saya suka ngafalin Quran, kenapa sekarang dia nggak mulai? Gitu. Pas ditanyain kenapa, udah bosen, udah capek, karena tidak diiringi dengan kecintaan tadi. Sehingga yang kita fokuskan adalah karena kita mau masuk surga, ini bukan tentang berapa jumlah hafalannya, tapi bagaimana dengan keimanannya, gimana dengan kecintaan dia kepada Al-Quran. Ada yang lebih sedih lagi yang saya temukan, hafal 30 juz, masuk ke kampus, curhat ke saya, Teh kenapa ya saya malas baca Quran? Emang kenapa malasnya? Iya saya udah hafal 30 juz, tapi sehari saya cuma bisa baca murojaah paling 2 halaman, males banget. Gimana rasanya? Alhamdulillah ya dia curhat gitu. Yang lebih bahaya kalau nggak curhat gitu kan ya. Terus saya bilang, loh bukannya sudah hafal 30 juz gitu ya. Dulu kenapa ngafalin Quran? Iya karena disuruh sama abi dan umi. Karena saya mau dapat nilai yang tinggi. Jadi anaknya tipe yang ambis gitu. Kita nggak mau yang seperti itu. Kita mau mereka menghafal, mereka membaca, mereka mempelajari, mereka mengkaji tafsir. Semata-mata semuanya karena Allah. Sehingga tujuan tadi harus kita pegang supaya nanti
kita bisa membagi skala prioritas dalam setiap tahapan perkembangan anak. Ini kalau anak usia 4, 5, 6 tahun, yang prioritas mereka belajar apa dulu? Pada saat itu gitu ya, mereka harus kenal dulu Al-Quran, mereka harus cinta sama Allah, menanamkan kecintaan gitu ya, dan seterusnya. Baru kalau mereka sudah seperti itu bisa sampai ke lanjutan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, balik lagi ke keteladanan. Ini saya coba secepat yang bisa begitu ya. Dari mulai kisah-kisah di dalam Al-Quran maupun kisah-kisah di zamannya Rasulullah SAW maupun kisah-kisah para ulama, keluarga para ulama. Yang terhighlight dari mereka adalah keteladanan dari orang tua. Dan ternyata keteladanan dari orang tua itu dia berdampak bahkan dari mulai ibunya mengandung sampai dengan ibunya melahirkan. Misal contoh, ibunya lagi mengandung, karena kita forum muslimah ya, jadi kita fokus di ibu-ibu nih. Ibunya sedang mengandung, ibunya rajin menghafalkan Al-Quran, ibunya rajin berzikir, itu akan berdampak pada anaknya. Ketimbang kalau ibunya kemudian banyak marah-marah, ibunya banyak bermaksiat dan seterusnya, itu aja udah berdampak. Anaknya lahir usia 0 tahun, 1 tahun, 2 tahun. Akhirnya yang berkembang apa? Indra-indra mereka mulai berkembang. Indra penglihatan, pendengaran, perasa, dan seterusnya mereka memperhatikan. Dan anak-anak usia segitu kan mereka belajar dengan meniru ya. Mereka ngelihat ibunya sholat, mereka mau sholat. Mereka ngelihat ibunya baca Quran, mereka mau baca Quran, dan seterusnya. Jadi yang ketiga, keteladanan. Kalau keteladanan yang sudah dapat, yang keempat yang harus dijaga adalah kelekatan hati. Hubungan yang dekat antara orang tua dengan anak. Ini yang kadang-kadang missing, kok bisa ya orang tuanya solihah, tapi anaknya begitu, nggak mau ngikutin orang tuanya. Boleh jadi ada bonding yang nggak terjalin. Bonding nggak terjalin ini penyebabnya bisa banyak. Bisa jadi misalnya secara waktu tidak ada waktu berkualitas. Orang tuanya ada di rumah, tapi waktunya nggak berkualitas gitu ya. Misalnya bapaknya sibuk nonton bola, ibunya sibuk nonton drama Korea. Mungkin kalau di sini nggak ada, tapi kalau generasi milenial kan kadang kayak gitu curhatannya gitu ya. Nah, kalau di forum yang lain misalnya gitu ya, nyampe di rumah bahkan dalam ibadah sekalipun, ya ada hak Allah atas kita, ada hak anak-anak juga atas kita. Misalnya kayak kemarin Ramadan, banyak kan ngejar tilawah Al-Quran. Anaknya datang pengen ikutan juga baca Quran, kata mamanya, nanti nggak lihat aja, nggak lihat apa ini, mama lagi baca Quran. Anaknya yang usia 3, 4, 5 akhirnya ngelihat apa, oh mama kalau baca Quran jadi gitu, gampang marah-marah gitu. Lagi puasa Syawalan, diajak anaknya main gitu. Nanti ini aja gadget nih, gadget. Mama udah capek nih, nggak lihat mama teh puasa gitu. Akhirnya dalam benak anak-anak, oh mamanya, jadi bukan aja hubungan yang menjauh, tapi juga kemudian perspektif dia tentang ibadah tuh jadi nggak bagus begitu ya. Sekalipun aktif di masyarakat, mau aktif dalam kegiatan pekerjaan, aktif dalam karya-karya produktif, aktif dalam aktivitas dakwah sekalipun, itu tidak boleh menjadi alasan kita melalaikan hak anak-anak kita. Jadi hak dakwah di luar rumah tidak boleh kita lalaikan karena hak anak-anak, tapi sebaliknya hak anak-anak tidak boleh kita lalaikan karena ada tanggung jawab kita di luar rumah. Jadi harus imbang, bondingnya harus jalan. Kalau teladannya bagus gitu ya, teladannya bagus, tapi kemudian bondingnya nggak jalan, anak-anak juga nggak mau ngikutin gitu. Sebaliknya kalau bondingnya bagus, keteladanannya nggak bagus, ya anak-anak akan ngikutin keteladanan yang nggak bagus tadi gitu. Maka kita butuh bonding yang bagus, kelekatan hati yang bagus, dan juga kita butuh keteladanan yang bagus yang kalau dua-duanya jalan, mudah-mudahan anak-anak tuh akan belajar cepat banget. Kayak saya nanya ke Ustadz Jalaluddin Asyatibi, anaknya kita Forum Muslimah Jabar mungkin tahu Ustadz Jalaluddin Asyatibi, karena anak beliau Ustazah Lana Salikah adalah musyrifah saya dulu, musyrifah saya yang pertama. Saya nanya, Ustadz dulu gimana ngajarin anak-anak buat sholat? Kata Ustadznya, nggak tahu, awal mulanya nggak diajarin, pokoknya anak-anak ngikut. Anak-anaknya ngikutin. Dari sana, kemudian baru berlanjut. Saya nanya juga ke Ustazah Nabilah Hayatina, ponakannya Ustadz Jalal, anaknya Ustadz Syaiful Islam. Nabilah, dulu gimana sih awal mula ngafalin Quran? Terus kata Nabilah, nggak tahu teh, pokoknya seingetnya masa kecil dia udah ngafalin Quran. Seingat memori termudanya pada masa kecil, dia udah ngafalin Quran. Karena ada faktor dari dua hal tadi, keteladanan dan bonding yang bagus. Saya ngobrol di satu forum sama salah seorang profesor dari Unpad di bidang psikologi tentang poin-poin utama dalam pendidikan anak. Ternyata apa jawaban beliau? Kelekatan hati. Ya, kelekatan hati. Alhamdulillahnya bagi kita para ibu sama Allah dikasih tools. Toolsnya apa? Breastfeeding, menyusui. Makanya kemudian poin menyusui ini di dalam Quran, Masya Allah, sama Allah sampai-sampai dimention ya,
di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 233 sampai-sampai dimention tentang pentingnya menyusui, dan kalau kita bisa sempurnakan selama 2 tahun, bukan sekedar memberikan nutrisi gitu. Karena kita mau menjalin bonding. Sehingga apa? Anak-anak usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, karena bondingnya dapat sama ibunya bilang, "Nah, yuk kita ngaji," anaknya mau. "Yuk kita ini," anaknya mau. "Yuk kita itu," anaknya mau. Dia ngikutin, dia copycat ibunya. Gitu. Karena hubungannya tadi dekat. Yang kelima, nggak cukup hanya dengan kelekatan hati dan teladan dan sebelum-sebelumnya tadi, harus ada fasilitasi. Nah, kadang-kadang missing di sini. Mentang-mentang anaknya ngikutin, ya udah dibiarin aja gitu ya. Sayang banget gitu. Kalau buat saya, anaknya udah mau ngikutin Qur'annya kita, ladenin aja gitu ya. Misalnya ba'da subuh ibunya biasa tilawah Al-Qur'an. Anaknya datang, ya udah kita tilawahnya kita stop, kita gantiin sama talaki ke anak. Yuk kita baca Al-Fatihah, Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, ya, Al-Ikhlas, apapun lah surah-surah pendek. Terserahlah anaknya mau bolak-balik apa aja halaman Qur'annya kita talakikan. Ini misalnya salah satu contoh. Anaknya lagi ngedeketin Qur'an, kita kasih misalnya kartu-kartu hijaiyah atau apa. Intinya mah kita fasilitasi sedemikian rupa supaya anak-anak tuh terlibat. Kayak misalnya contoh gitu ya, anak-anak usia 4, 5, 6 tahun udah mulai banyak nanya. Kadang-kadang memfasilitasi nggak harus dengan hafalan dan membaca, karena interaksi kita sama Al-Quran tuh banyak gitu. Ada tadabur Quran, ada mengkaji tafsir Quran, ada memaknai Al-Quran, banyak. Dan itu bisa kita fasilitasi di mana? Sambil kita makan, sambil kita jalan-jalan, sambil kita beraktivitas, kita kaitkan dengan Al-Quran, kita kaitkan dengan Allah, kita kaitkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita memfasilitasi ketertarikan mereka dengan Al-Quran. Nah, kadang-kadang ketika proses fasilitasi ini hilang gitu ya, anak-anak yang awalnya meniru seiring mereka besar, mereka nggak niru orang tuanya lagi gitu, akhirnya hilang aja gitu ya. Itu yang kelima, memfasilitasi. Pada saat memfasilitasi, yang keenamnya adalah kita melakukan pendampingan dan pengenalan supaya kita kenal sama anak. Anak ini cara belajarnya gimana? Kalau kita mau mempelajari teori pengajaran kepada anak, hundreds of them, ratusan teori yang sudah dibikin manusia sepanjang zaman ini. Tapi yang tahu persis gimana cara ngajarin anak-anak kita itu adalah ibu dan ayahnya. Kenapa? Mereka yang almost 24/7, ya, maksudnya 24 jam dalam sehari membersamai anak-anak. Hampir ya. Kalau yang bekerja mungkin berkurang, tapi at least mereka yang paling dekat sama anak-anaknya. Orang tua punya anak 3, beda-beda nggak caranya? Beda. Dan itu yang bisa menjawab itu orang tuanya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada yang nanya ke saya, Teh gimana ya cara nasehatin anak saya kalau dia begini-begini? Saya bilang, coba kenalin dulu anaknya, kenalan aja dulu. Coba cari tahu celah-celahnya gitu ya. Ibaratnya kita berdakwah ke manusia berakal saja, salah satu bagian dari dakwah adalah apa? Kita harus ta'aruf gitu. Gitu juga sama anak-anak kita. Itu yang keenam, pendampingan. Yang ketujuh adalah pemaknaan. Nggak cukup tuh cuman pendampingan aja, tapi kita harus berikan pemaknaan kepada anak-anak kita. Pemaknaan tentang apa yang tadi saya sempat sampaikan di sesi talk show sama Teh Inayah ya. Kita tanamkan tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang takdir, tentang hakikat hidup, tentang kehidupan surga dan neraka tadi, begitu ya. Tentang malaikat, anak-anak biasanya excited banget kalau saya ceritain tentang malaikat. Oh gitu ya, Mi. Malaikat tuh dari cahaya kayak lampu ya, Mi. Terus saya bilang gitu, enggak Yusuf, enggak kayak lampu. Ya, karena cahaya malaikat tuh beda. Pokoknya hal-hal yang tadi gitu, basically rukun iman, rukun Islam kita sampaikan kepada anak-anak kita, sehingga mereka menjalankan aktivitas yang tadi mereka sudah terbiasa tadi, gitu ya. Mereka sudah terbiasa karena meniru, itu dengan pemaknaan sampai usia 6 tahun, sampai usia 7 tahun. Akal mereka berkembang, mereka masuk fase latihan, karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat di usia 7 tahun. Maka 7 tahun ini fase mumayiznya ya, di mana nanti anak-anak latihan sholat, latihan berinteraksi lebih konsisten dengan Al-Quran, latihan untuk bisa menghindari hal-hal yang perbuatan dosa, lalai, dan seterusnya. Yang terakhir, Teh Inayah, punten ya, ini waktunya pendek banget, tapi saya harus menyampaikan. Yang terakhir adalah menghindari distraksi. Menghindari distraksi. Jangankan anak-anak kecil, orang dewasa aja harus menghindari distraksi, dan ini based on academic literature. Jadi, bahkan hasil penelitian saja, manusia dewasa, kalau dia mau produktif, dia harus menghindarkan distraksi. Hiburan-hiburan tidak bermanfaat. Kemudian, aktivitas-aktivitas yang kemudian tidak langsung relatable dengan apa yang dia lakukan. Apalagi anak-anak. Ya, contoh distraksi misalnya apa? Kayak gadget yang nggak bermanfaat.
gitu ya. Itu kan distraksi sebetulnya ya. Banyak yang suka nanya, "Teh, anak saya males belajar Quran. Kenapa? Maunya main game terus." "Teh, anak saya males buat belajar atau ngerjain PR. Kenapa? Karena dia nonton kartun terus." Sebetulnya yang mau saya tanyakan, yang pertama kali ngasih gadgetnya siapa? Yang pertama kali ngasih gamesnya siapa? Yang pertama kali ngasih tontonan kartunnya siapa? Karena gadget, tadi balik ke tema ya, era 4.0 itu cuma alat. Kalau kita perkenalkan gadget itu untuk kebaikan, dia taunya ya untuk kebaikan gitu. Kayak misalnya kalau di rumah, Yusuf Maryam pakai YouTube nggak pakai. Tapi kemudian yang masih ingat banget usia 3-4 tahun, rebutan, rame pengen pakai YouTube. Tapi rebutannya apa? Enggak, Quran surah Al-Waqiah dulu, enggak Ar-Rahman dulu. Yang mereka tahu YouTube tuh buat murotal gitu. Masya Allah. Jadi sebetulnya kita nggak harus menjauh dari teknologi itu, tapi jangan jadikan teknologi itu distraksi mereka dari Al-Quran. Jadikan teknologi itu sarana mereka belajar Al-Quran untuk murotal, untuk kemudian belajar tentang lafaz makhraj misalnya, untuk mereka PJJ dan seterusnya. Mudah-mudahan ketika distraksinya tidak ada, anak-anak kita itu, atau berkurang lah minimal begitu ya, dan anak-anak kita secara fitrahnya bagus, kita pun membimbing mereka sesuai bagaimana teladan dari Rasulullah SAW dan yang diajarkan Al-Quran. Mudah-mudahan ya Allah setulus hati, doain saya juga kita semua yang di sini dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak yang akan menjadi para ahli Al-Qur'an. Allah. Luar biasa Teh Karin. Sebetulnya ini masih ada berapa orang yang angkat tangan 7 kalau nggak salah, tapi karena waktu kita sudah habis ya ibu-ibu, itu sudah lewat dari yang seharusnya, dan kita tahu bahwa sebetulnya materinya juga tidak mungkin ya selesai dalam 1 jam ini. Jadi mohon mudah-mudahan jika ada pertanyaan yang tadi belum tersampaikan, mudah-mudahan bisa terjawab secara tidak langsung nih sama Teh Karin. Kalaupun mungkin nanti masih ada yang penasaran ya, mungkin bisa DM Teh Karin ya, Teh Karin ya, di IG ya, di IG-nya Karina Hakman. Silahkan ibu-ibu bisa hadirin semuanya bisa kontak Teh Karin. Mudah-mudahan itu menjadi topik yang dibahas nih sama Teh Karin nanti di media sosial beliau gitu ya. Ya, saya sebetulnya kalau mau menyimpulkan apa yang harus saya simpulkan, isinya daging semua, isinya inti semua gitu ya, luar biasa sekali. Jadi kita tidak usah khawatir ya ibu-ibu dengan perkembangan zaman yang semakin hari mungkin semakin canggih, selama kita tahu inti dari pembekalan pembentengan keluarga kita itu adalah mengembalikan mereka kepada fitrah, mengembalikan mereka kepada Al-Quran ya, dengan segala keteladanan, dengan segala ikatan sebagaimana seharusnya sebuah keluarga gitu ya, kehangatan sebuah keluarga. Mudah-mudahan itu bisa menjadi kesimpulan yang sebetulnya itu juga bukan kesimpulan ya, mudah-mudahan itu bisa menjadi apa ya, benang merah lah sedikit yang bisa kita ambil. Luar biasa Teh Karin, hatur nuhun pisan, jazakillah khairan katsiron atas semua sharing ilmu dan pengalamannya luar biasa. Mudah-mudahan nanti suatu hari kita bisa bertemu kembali dalam kesempatan yang lebih baik ya, dalam majelis yang barokah. Awang Sulna Teteh. Iya, ada yang mau closing statement mungkin Teh Karin, tafadhol. Silakan Teh. Paling kalau buat saya ya, sebetulnya motivasi untuk membina keluarga itu semata-mata karena kita ingin taat kepada Allah, karena kita cinta sama Allah, dan karena kita takut juga dengan hukuman-hukuman yang na'udzubillah min dzalik akan menanti kita di akhirat begitu, kalau kita kemudian tidak bisa menjalankan amanah kita sebagai istri dan ibu dengan lebih baik terlepas apapun zamannya begitu ya. Sehingga ketika kita mengalami tantangan mungkin ya, kadang-kadang kita lelah, kadang-kadang kita jumut mungkin ya, kadang-kadang ada masa ups and down gitu ya. Kalau buat saya sih akhirnya balik lagi membayangkan ya Allah, ini teh cuman sebentar aja gitu. Dan yang kita butuhkan sabar untuk terus berusaha gitu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan kepada kita, ini karena saya tadi sambil scrolling komen ya, ada beberapa pertanyaan yang kayaknya ya mungkin kadang-kadang kita menghadapi ujian, namanya manusia akan diuji, tapi bukankah Allah yang menjanjikan hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Mau kan ya dapat pahala tanpa batas. Allah juga yang menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa nanti akan ada surga Aden gitu ya, yang kemudian dijaga oleh para malaikat, yang malaikat itu nanti akan menyambut penghuninya dengan ucapan salamun alaikum bima sabartum. Congratulations for you because of your sabar. Selamat ya, selamat atas segala kesabaranmu. Jadi kalau kita nggak mau ada perjuangan, nggak mau ada kelelahan, nggak mau ada ujian-ujian, kita mau dapat pahala sabar dari mana gitu. Kita mau masuk surga gimana gitu ya. Sementara ya tadi itu gitu, hidup kita cuma sebentar.
Jadi apapun tantangannya, apapun ujiannya yang kita hadapi dalam membina keluarga kita, mudah-mudahan kita semuanya bisa selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa ya bersabarlah sejenak karena surga yang menanti orang-orang bertakwa itu sudah dekat. Allahu a'lam bishawab. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan Teh Inayah. Saya mohon maaf sebanyak-banyaknya atas segala salah, kurang saya yang tentunya banyak banget kepada seluruh peserta dan juga pengurus dari Salimah yang sudah menghadirkan saya di sini. Kalau ada yang baik semuanya penuh datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya izin pamit aja kalau gitu ya, Teh. Ya, mangga Teteh, hatur nuhun. Wassalamualaikum Mohon maaf untuk yang kurang warahmatullahi berkenan ya, Teh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Semuanya berkenan, warahmatullahi saya yang kemudian banyak kekurangan. Ya, Izin pamit semuanya. mangga Teh. Ya, hatur nuhun. Alhamdulillah, terima kasih kepada Teh Karina Hakman yang sudah membersamai talk show kita hari ini. Ibu-ibu, saya mohon maaf karena molornya waktu ya. Mudah-mudahan juga untuk yang bertanya tadi kurang terfasilitasi juga bisa mengikhlaskan. Untuk penanya tadi Teh Nurul Fitriah, mohon nanti berkenan mengontak kepada panitia. Mungkin bisa dikontak dari sekarang kepada panitia. Dan sekali lagi saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari saya pribadi. Semoga acara tadi bermanfaat, banyak ilmu yang kita dapat. Saya kembali serahkan kepada MC cantik kita, Ibu Ucu. Afwan Ibu Ucu, saya mengambil jatah waktunya. Mohon berkenan, Afwan ya. Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.